Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan, pendekatan, dan metode dalam metode penelitian dalam menulis karya ilmiah maupun artikel. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah atau membuat laporan skripsi, artikel, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan terkadang bisa disebut juga dengan latar belakang dalam laporan skripsi juga. Nah, mungkin kita sudah sering menulis pendahuluan pendahuluan dalam laporan, makalah, terus kemudian mungkin skripsi, artikel. Akan tetapi pernah nggak kita berpikir bahwa apakah pendahuluan yang kita tulis itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebenarnya apa sih isi dari pendahuluan yang baik dan apa sih tujuan pendahuluan itu, supaya memang isinya itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, biasanya ketika orang membaca sebuah artikel maupun laporan, pasti dia akan membaca pendahuluannya, dan pendahuluan harus merepresentasikan mengapa 5W1H kita membuat laporan tersebut, mulai dari masalahnya apa, solusinya apa, gapnya apa, kemudian tujuannya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, itu ada di pendahuluan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pendahuluan itu yang pertama, memberikan pengantar tentang substansial artikel sesuai dengan topik dan masalahnya, terutama alasan-alasan baik teoritis maupun empiris yang melatar belakangi kegiatan penulisan artikel. Jadi dalam pendahuluan kita perlu membahas tentang pengantar substansi artikel sesuai topik dan masalahnya. Kita berikan penjelasan-penjelasan secara teoritis maupun empiris mengapa kita menulis artikel tersebut. Nah, kemudian memuat secara eksplisit dengan singkat dan jelas tentang arah, maksud, tujuan, serta kegunaan artikel agar substansi artikel tidak menimbulkan kerancuan pengertian, pemahaman, dan penafsiran makna bagi pembacanya. Maksud dari poin kedua ini adalah kita harus secara eksplisit seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa maksud, tujuan, kemudian manfaat artikel itu sudah harus jelas ada dalam pendahuluan, sehingga pembaca itu paham, oh seperti ini loh arahnya gitu kan, kenapa Anda menulis artikel tersebut, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Itu ada dalam latar belakang maupun pendahuluan. Terus kemudian nomor 3, poin ketiga, yaitu kalimat-kalimat awal seharusnya merupakan hasil pemikiran sendiri, bukan kutipan. Nah, kebanyakan yang pernah saya jumpai itu adalah banyak sekali latar belakang tuh isinya hasil copy paste, entah itu dari website, entah itu dari paper maupun dari sumber yang lain. Seharusnya memang kita dilarang untuk plagiasi. Nah, seharusnya kita bisa membuat kalimat-kalimat, membuat kata-kata dari hasil pemikiran sendiri berdasarkan sumber-sumber yang ada, berdasarkan data-data yang ada, ya kan. Dari sini usahakan bahwa latar belakang atau pendahuluan itu hindari seminimal mungkin kutipan. Akan tetapi kita bisa mensitasi sumber-sumber yang memperkuat kalimat-kalimat yang hasil pemikiran sendiri berdasarkan support data yang kita punya, misalkan paper, jurnal, dan lain sebagainya.
Poin selanjutnya yaitu pergunakan dan kembangkan kata-kata kunci sesuai dengan topik dan permasalahannya. Kemudian rangkaikan menjadi kalimat-kalimat dengan menggunakan tata bahasa yang baku. Biasanya untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah paragraf atau latar belakang atau yang lainnya, kita biasanya akan mudah jika dibantu dengan kata-kata kunci ya. Biasanya yang pertama kita membahas apa dulu, general info terkait judul yang kita buat. Yang kedua itu tentang gap penelitian gitu kan. Yang ketiga solusinya. Yang keempat tujuan, tujuan, maksud, manfaat, seperti itu. Sehingga kita alurnya jelas gitu kan, tidak naik turun. Itu tentu akan mempermudah pembaca dalam memahami penelitian Anda. Inline dengan poin selanjutnya, penyajiannya harus runut secara kronologis. Nah, ini yang terpenting, kronologis seperti yang saya sampaikan. Jangan naik turun. Jadi, setelah kita membahas solusinya, kita naik lagi ke masalah. Nah, itu tidak benar. Yang benar ya itu tadi, kita munculkan dulu informasi generalnya, kemudian gap penelitiannya apa, kemudian dari gap penelitian itu muncullah sebuah solusi yaitu penelitian kita. Nah, kemudian manfaat, tujuannya kita bahas di situ, metodenya kita bahas di situ secara general. Nah, kaitan logika antara alinea pertama dengan berikutnya harus jelas. Terkadang juga sering saya jumpai ini terkadang banyak sekali makalah yang tidak sesuai. Jadi karena mereka hanya copy paste, itu paragraf pertama dan paragraf kedua itu tidak nyambung, tidak ada benang merahnya, sehingga akan membuat informasi itu buntu seperti itu ya. Nah, poin selanjutnya yaitu oleh karena artikel ditulis berdasarkan hasil penelitian, tentu saja tidak semua substansi laporan penelitian layak untuk diangkat dan dikemukakan dalam pendahuluan sebagai pengantar penulisan artikel. Nah, sebenarnya ini adalah pendahuluan khusus untuk artikel ya. Biasanya memang kalau kita artikel di sini bisa dikatakan paper ya. Kadang ketika kita menulis paper itu memang latar belakangnya sangat singkat dibandingkan dengan kita menulis hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya laporan penelitian pada umumnya ditulis dengan bahasa sangat formal sehingga terkesan kaku. Nah, di dalam pendahuluan hal itu perlu diedit kembali agar lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami dan dimengerti maknanya. Nah, terkadang pembaca kita bisa jadi penguji itu dia memiliki background yang berbeda, background ilmu yang berbeda, sehingga pendahuluan menjadi kunci penting dalam penelitian kita. Bagaimana kita bisa menjelaskan masalah soal penelitian yang akan kita yang akan kita buat ya, itu dengan general, dengan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang awam sekaligus. Itu adalah penelitian yang penulisan pendahuluan yang bagus. Jadi jangan terlalu teknikal atau eksak banget dalam menulis pendahuluan atau latar belakang. Tulis secara general tapi memang substansinya dapat. Jadi tidak perlu teknikal. Jadi orang awam pun bisa memahami penelitian Anda. Orang dari bidang yang tidak sesuai dengan penelitian Anda itu pun bisa memahami penelitian Anda, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, pilih dan pilah bagian-bagian materi laporan penelitian yang penting untuk dipertahankan dan yang harus dibuat disesuaikan dengan materi artikel. Ini adalah suggestion untuk artikel ya. Jadi kalau dalam penelitian itu laporan penelitian ya semua harus disampaikan karena kan tidak dibatasi oleh halaman. Kalau materi artikel itu kan dibatasi oleh halaman.
Selanjutnya yaitu buatlah catatan-catatan khusus pada bagian-bagian laporan penelitian yang perlu dimasukkan dalam pendahuluan terkait dengan materi artikel, terutama temuan-temuan terbaru agar materi artikel benar-benar menyajikan informasi mutakhir. Ya, ini juga suggestion untuk menulis artikel ya. Nanti endingnya ketika kalian sudah menulis laporan penelitian, di sini adalah skripsi, kalian harus bisa juga menulis artikel, sehingga ini bisa menjadi catatan penting untuk kalian. Kemudian selanjutnya adalah sangat penting mengemukakan metodologi yang digunakan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jadi dalam penulisan pendahuluan itu, setelah kita mengemukakan solusi yang akan kita berikan terhadap masalah yang ada, itu kita menjelaskan secara general metode yang kita pakai, yang apa sih metode yang akan kita gunakan dalam penelitian ini, sehingga orang paham, oh seperti ini alur penelitian secara general, seperti itu. Ini tidak perlu teknikal sekali. Kemukakan secara singkat dan jelas kerangka berpikir berdasarkan konsep-konsep teoritis yang digunakan untuk membahas, menganalisis, dan menafsirkan data, informasi, serta temuan-temuan yang diperoleh. Nah, ini penting dalam menulis pendahuluan, bahwa mengemukakan kalimat secara singkat dan jelas berdasarkan konsep teoritis dan menganalisis, menafsirkan data itu penting, karena kita tidak perlu bertele-tele dalam pendahuluan sehingga terlalu banyak bunga-bunga di situ. Ya, sehingga ya informasi yang substansial itu jadi tertutupi. Jadi kita pendahuluan yang panjang itu tidak selalu baik. Akan tetapi pendahuluan yang bisa menyampaikan substansi penelitian itu adalah yang terbaik, seperti itu. Yang terakhir, selanjutnya penting mengemukakan pula konsep-konsep pemikiran yang berasal dari temuan-temuan penelitian 8 jenis, jika mungkin yang terbaru yang telah dilakukan oleh peneliti dan atau penulis lain sebelumnya. Nah, ini kaitannya dengan sitasi. Jadi kita ketika mau mengemukakan konsep-konsep pemikiran dari penelitian sebelumnya, itu usahakan kita mencari data atau support data itu 5 tahun sebelumnya, jangan terlalu lama juga, karena itu menjadi pasti ada kebaruan. Kalau kita tahun 2021 ya paper atau rujukan yang kita pakai minimal itu di tahun berapa? 2016 ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah posisi keilmuan penulis dalam keseluruhan tulisan artikel itu sedapat mungkin sudah harus muncul dalam pendahuluan ini, agar pembaca secara lebih awal sudah dapat memahami arah pemikiran, pendekatan, serta paradigma yang digunakan. Nah, ini memperjelas lagi pernyataan saya bahwa pendahuluan itu adalah gerbang yang sangat penting dalam Anda menulis laporan. Jadi bagaimana caranya agar pembaca itu secara lebih awal itu sudah memahami arah pemikiran, terus kemudian pendekatan yang Anda gunakan, tujuan Anda mau kemana, Anda mau apa yang Anda cari itu sudah ada di sana. Anda mau menyelesaikan apa itu sudah ada di situ. Jadi itu menjadi hal yang penting. Nah, kemudian semua uraian dalam pendahuluan harus menjadi acuan utama untuk bab-bab selanjutnya agar konsistensi dan keutuhan tulisan dapat terjaga dengan baik. Nah, biasanya latar belakang itu ya tentu menjadi acuan dari bab-bab selanjutnya. Bagaimana kita mengkaji sebuah kajian pustaka, bagaimana kita membuat sebuah kajian pustaka tentang masalah dan solusi yang kita buat gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kita membreakdown metode yang tadi disampaikan di pendahuluan gitu sampai dengan pembahasan dari hasil penelitian. Nah, sebelum ke contoh ada nanti langsung ke contoh saja ya mungkin. Di sini ada contoh dari sebuah pendahuluan nih. Misalkan
Simulasi pengaturan kecepatan motor BLDC 3 fasa dengan kontrol integral proporsional. Ini adalah judulnya. Nah, kemudian dari judul ini kira-kira apa yang harus muncul dalam sebuah pendahuluan? Nah, yang pertama adalah kita harus membahas informasi general dari judul ini. Misal kita apa sih itu motor BLDC, bagaimana BLDC 3 fasa ya di sini, bagaimana cara kerjanya, terus kemudian karakteristik, terlebih itu adalah karakteristiknya apa. Jangan terlalu banyak kita membahas pengertian umum yang general. Kalau saya bilang bunga-bunga, jangan terlalu banyak bunga-bunga dalam menulis pendahuluan, itu terlalu membosankan. Jadi langsung singkat, padat, jelas, Anda langsung ke poin yang ingin Anda sampaikan. Langsung di sini dijelaskan informasi general sedikit saja. Kemudian dari informasi ini akan masuk kepada gap penelitian. Apa sih gap itu? Gap itu adalah adanya ketimpangan antara kondisi seharusnya dengan kondisi yang ada sekarang, gitu kan. Nah, misalkan di sini sistem kontrol yang paling baik adalah kontrol yang memerlukan rise time yang singkat, settling time yang singkat, peak time yang singkat, nilai overshoot yang kecil, dan error steady state yang kecil. Ini adalah idealnya dari sebuah sistem kontrol. Akan tetapi di BLDC ada permasalahan, ya kan? Tentunya dia tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya ini. Jadi ada gap. Bagaimana sebuah motor BLDC 3 fasa ini bisa mencapai posisi yang seharusnya posisi optimal? Dari sini muncul sebuah masalah. Ini yang namanya gap penelitian. Nah, lalu dari sini kita lanjutkan lagi studi penelitian sebelumnya bagaimana dalam menghadapi gap ini, dalam menghadapi masalah ini. Di sini bisa dijelaskan 1 atau 2 penelitian itu yang mendukung judul Anda, mendukung solusi Anda, yang membuat pembeda dari judul Anda. Misal di sini telah banyak penelitian tentang kontrol PI ya yang diterapkan, gitu kan. Lalu kemudian masih belum efektif pakai PI. Nah, kemudian si penulis ini kemudian memberikan sebuah solusi dalam penelitiannya, atau ini solusi itu bisa dikatakan ya judul Anda itu, bahwa dia akan mencoba menggunakan kontrol IP. Apakah ini nanti bisa menyelesaikan masalah ini, gitu. Nah, seperti ini kira-kira isi dari pendahuluan itu. Jadi kronologisnya dapat, terus kemudian kita tahu apa sih yang akan orang ini buat, apa sih tujuannya, apa sih masalahnya. Kemudian setelah ada solusinya dijelaskan metodenya apa yang akan dia pakai, gitu kan. Oh, dia metodenya simulasi menggunakan software PSIM ya. Nah, selesai. Jadi tidak perlu kita menjelaskan secara teknikal bagaimana kita dalam penelitian, tidak, tapi secara general saja, solusi, judul, metodenya seperti apa, kira-kira seperti itu untuk penulisan pendahuluan. Kemudian tentang metode penulisan. Nah, metode penulisan artikel ilmiah sangat erat kaitannya dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, metode penulisan artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi 2 pilar, kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, ini adalah metode yang sering kalian dengar ya. Yang jelas biasanya kalau orang teknik itu yang kita pakai itu yang kuantitatif, karena dia berhubungan dengan nilai sesuatu yang eksak gitu kan, yang jelas, yang terukur, itu biasa kuantitatif. Memang metode penelitian kuantitatif itu biasanya digunakan oleh orang-orang eksakta atau natural science. Kalau kualitatif itu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, meskipun kedua metode ini sangat berbeda satu sama lain, namun bukan untuk
dipertentangkan oleh karena masing-masing memiliki karakteristik sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, ini adalah sebuah informasi atau pengetahuan yang perlu Anda tahu bahwa penelitian itu terbagi, metode penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu punya jalannya sendiri-sendiri, tidak perlu dipertentangkan. Ini adalah beberapa perbedaan antara metode penulisan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau untuk kuantitatif dia deduktif, kalau kualitatif itu induktif. Kemudian kuantitatif itu positivistik, kemudian kalau kualitatif interpretatif. Jadi kalau kualitatif itu dia ya banyak interpretasi dari argumen-argumen biasanya, kemudian dari data-data yang dia temui dan dia amati, seperti itu. Kemudian kalau kuantitatif itu terukur ya, measurement, jadi dia nilainya terukur. Kemudian kalau kualitatif itu meaning, arti, makna dari hal-hal yang dia cari dari data-data yang dia kumpulkan. Nah, yang jelas itu yang sering kita paling gampang dibedakan, kalau kuantitatif itu angka, kalau kualitatif itu kata-kata ya, words. Kemudian kalau kualitatif itu menulis ya, tulisan-tulisan gitu kan. Kalau kuantitatif itu adalah tabulasi dan seterusnya. Kalau kuantitatif itu prediksi, kualitatif itu asumsi dari pernyataan-pernyataan yang didapatkan. Kalau kuantitatif ya prediksi dari number-number, dari nilai-nilai yang didapatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan tentang pendahuluan, bagaimana menulis pendahuluan dengan baik, yang nanti kemudian akan saya lanjutkan dengan penulisan atau bagaimana membuat sebuah perumusan masalah yang baik. Oke, terima kasih.